Bismillahirrahmanirrahim. Kesabaran kapal selam, udaranya panas dan juga indah. Jika saya mengucapkan salam, jangan lupa para hadirin untuk menjawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi an'ama alaina bini'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Hadirin hadirat rahimakumullah. Setinggi puji, sedalam syukur, marilah kita persembahkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengasih, yang tidak pernah pilih kasih, yang Maha Penyayang, yang sayangnya tak terbilang, yang telah melimpahkan rahmat dan nikmatnya kepada kita semua sehingga kita masih dapat hadir pada hari ini. Selanjutnya sholawat dan salam tidak lupa pula kita kirimkan kepada putra buah hati Siti Aminah, Habibullah kasih Allah, yakni baginda Nabi Muhammad SAW, dengan bersama-sama kita mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kita yang bersolawat kepadanya mendapatkan syafaatnya di yaumul syahid. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini, izinkanlah saya menyampaikan sebuah tausiah yang berjudul Bahasa Cintanya Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin, pernah gak sih mikir kayak ini? Allah sayang gak sih sama kita? Allah cinta gak sih sama kita? Kok perasaan hidup kok kejam banget ya rasanya? Padahal kita selalu beribadah kepada Allah, menjauhi larangan. Tapi kok hidup kok kejam kali ya? Teman-temanku sekalian, terkadang kita tidak dapat memahami bahasa cintanya Allah Subhanahu wa taala. Kalau kata zaman now-nya gak percaya, betul apa betul? Nah itu bisa saja melalui pelajaran hidup yang kita lalui, Allah mau kita mengajarkan tentang sikap rendah hati di muka bumi ini. Allah gak mau kita ampuh di muka bumi ini. Tandanya apa? Allah gak mau kita berbuat dosa di muka bumi ini dengan hanya karena keangkuhan kita. Makanya terkadang melalui pelajaran hidup yang kita lalui berbagai masalah, terkadang ada hikmahnya teman-temanku sekalian. Bisa saja Allah ingin kita untuk selalu rendah hati berbuat baik di muka bumi ini. Maka dari hal itu pula kita mendapatkan pahala. Allah sayang sama kita, sebagaimana telah dijelaskan dalam surat Maryam ayat 96 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha allazina amanu wa 'amilus solihati sayaj'alu lahumur rahmanu wudda. Yang artinya, sungguh orang-orang beriman dan mengerjakan kebajikan, Allah akan menanamkan rasa kasih sayang di dalam hati mereka. Quran Surat Maryam ayat 96. Adapun hadis yang menjelaskan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya jika Allah Subhanahu wa taala mencintai seorang hamba, maka dia akan memberitahu kepada Jibril, wahai Jibril, sesungguhnya aku menyukai si fulan, maka sukailah oleh dirinya. Lalu kemudian Jibril pun memberitahu kepada penduduk langit, sesungguhnya Allah mencintai si fulan, maka cintailah dirinya oleh kalian semua. Maka seluruh penduduk langit itu mencintai. Hadis riwayat Bukhari. Secinta itulah Allah kalau jika Allah mencintai hambanya, maka penduduk langit pun ikut mengetahuinya. Lalu, apa tandanya cintanya Allah itu kepada hambanya yang di muka bumi? Nah, pengen tahu nggak? Oke, saya kasih tahu ya. Yang pertama adalah diturunkannya Al-Quran sebagai pedoman hidup manusia, agar manusia mencapai kebahagiaan dunia dan akhirnya. Lalu yang kedua adalah diutusnya para rasul. Diutusnya para rasul itu agar sebagai role model untuk kita semua, sebagai suri tauladan yang baik, agar kita dapat meniru apa contoh yang baik dalam diri Rasul, kita meniru dalam kehidupan sehari-hari kita.
menerapkan dalam kehidupan sehari-hari kita. Lalu yang ketiga, diciptakannya alam semesta ini teman-teman sekalian. Alam semesta itu yang Allah ciptakan, bukan gombalan. Alam semesta itu romantis gak Allah? Romantis itu. Lalu yang keempat adalah luasnya ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebanyak apapun dosa kita, Allah mengampuni dosa kita, teman-teman sekalian. Allah Maha Pengampun, sangat pengampun. Dan yang kelima apa? Diberikannya rezeki kepada setiap makhluk hidupnya. Jadi nggak usah khawatir kalau misalnya nggak ada rezeki. Rezeki itu bisa datang dari mana aja, asalkan halal ya teman-teman sekalian. Jadi dapat kita simpulkan tanda cintanya Allah itu ada yang pertama diturunkan Al-Quran sebagai pedoman. Lalu yang kedua apa? Rasul, mengutus para rasul sebagai role model. Dan yang ketiga diciptakannya alam semesta. Tujuannya apa? Untuk kebutuhan hambanya yang ada di muka bumi ini, kebutuhan makhluk hidup yang ada di muka bumi ini. Baik tidak Allah. Lalu yang keempat itu, yang tadi apa? Luasnya ampunan Allah. Jadi jangan takut kalau nggak diampuni sama Allah. Selain kita bertaubat bersungguh-sungguh, pasti Allah ampuni. Dan yang kelima yang tadi apa? Diberikannya rezeki. Jangan takut kalau nggak ada rezeki. Pasti ada kalau kita berusaha dengan cara halal juga. Nah, sesama itulah Allah sama kita, sama hamba-Nya. Lalu kita harusnya bersyukur loh teman-teman sekalian. Dengan ada tanda cinta Allah itu seharusnya kita bersyukur. Terkadang hamba-Nya saja yang tidak bersyukur. Maka dari itu saya mengajak kepada teman-teman semua, ayo kita bersyukur. Ayo kita meningkatkan rasa cinta kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah sudah sayang sama kita, sudah cinta sama kita. Kita juga harus menunjukkan rasa cinta kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikianlah kesia yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Sebelum saya akhiri, izinkanlah saya menyampaikan sebuah pantun. Bayi merangkak di atas tanah, merangkak hingga ke belakang rumah. Semoga pidato ini membawa berkah sebagai lentera di alam barzakh. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.